suku ini anti sama orang asing. Yuk kita ceritain. Oke guys, gak usah lama-lama lagi. Jadi kita mau sama-sama ceritain tentang satu pulau yang udah terkenal juga. Namanya ini North Sentinel Island. Ya, jadi pulau ini juga terkenal sebagai pulau terlarang dan sudah diumumkan juga kalau pulau ini dilarang untuk dikunjungi oleh siapapun juga. Pulau ini terletak di negara India dan pulau ini bagian dari Kepulauan Andaman, tepatnya di Teluk Benggala antara Myanmar dan Indonesia. Jadi tepatnya pada tahun 1972 itu udah mulai muncul nih kabarnya kalau pulau ini ya lumayan jadi pulau yang terlarang karena kasus ini gitu. Jadi ada apa? Di tahun 1972 itu ada semacam tim yang mau bikin film dokumenter di sana. Mereka naik helikopter ke sono, udah siap-siap lah sutradara, produser, terus juga ada kameramen segala macam udah siap naik helikopter kan. Pas mereka udah di sana, udah nyampe mau mendarat, nggak bisa karena ada dua orang suku di sana yang udah siap-siap dari bawah. Ngapain? Mereka tuh udah siap-siapin dengan tombak yang gede gitu dan pengen nyerang mereka gitu. Dan mereka tuh udah kasih syarat gitu kalau misalnya udah lu jangan turun, nanti lu bakal mati kalau lu turun gitu kan. Tapi ya mereka tetap nge-shoot dari atas. Terus ya mungkin orang-orang Sentinel ini cukup sensitif dengan hal itu gitu. Walaupun mungkin mereka nggak ngerti ya apa kamera itu segala macam, tapi karena mereka terlalu lama ada di atas dan terjadilah si orang suku Sentinel ini nombakin dari bawah ke atas, ngebidik ke atas dan terkena sama si sutradaranya itu. Pas sudah kena itu, tahu nggak berapa panjang dari tongkat yang dia pakai? Sekitar 2,4 meter guys. Betapa gedenya itu. Panjang banget ya berarti ya? Panjang banget sih 2,4. Panjang, terus juga mungkin tebal juga gitu. Nah ini kasus yang pertama gitu yang ketahuan kan, mereka nggak terima siapapun. Terus kita beranjak ke tahun 1974. Dari itu kan yang tadi 1972, sekarang 74, beda 2 tahun lah. Habis itu ada kunjungan politik itu namanya Raja Leopard III Persia. Nah ini bayangin seorang raja gitu mau datang ke sana, pengen berkomunikasi dengan orang-orang di sana gitu. Tapi ya sama, tetap aja ditolak sama mereka. Sangat penolakannya tuh benar-benar yang udah nggak bisa terima siapapun gitu. Kita bayangin ya, ini pejabat petinggi gitu, seorang raja mau datang ya, bayangin aja mungkin kalau kita udah ketemu presidennya udah sujud-sujud, kali ini mereka udah siap ya tetap menyambut mereka gitu, tapi dengan tombak dan segala macam alat-alat mereka gitu ya. Dan kunjungan itu pun gagal. Nah dari sana pemerintah India itu mengumumkan kalau pulau ini terlarang dan jangan ada siapapun yang coba-coba untuk datang. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena bagi mereka ini kan masih suku primitif ya, masih hidup seperti orang-orang zaman purbakala yang nggak ada teknologi, nggak ada hal-hal modern kayak zaman sekarang gitu. Mereka menutup diri untuk hal itu. Nah buat mereka salah satu cara untuk melindungi suku mereka itu ya dengan cara membunuh yang mereka tahu. Jadi kalau mereka membunuh orang-orang asing, ya bagi mereka itu akan menjaga suku mereka gitu. Mereka akan merasa terjaga. Terus di tahun 1980 ada juga kunjungan ekspedisi di bawah MV Portman namanya. Nah dia ini coba untuk ke sana dan hasilnya lumayan baik kali ini. Mereka kunjunginnya lumayan baik, dapat respon yang cukup positif karena mereka datang kayak ngasih semacam hadiah. Hadiahnya apa tuh nggak? Mungkin bagi kita tuh kayak nggak ada apa-apanya nggak sih? Banget gitu ya. Iya. Kayak apa? Kayak kelapa, kayak es kelapa ya. Kita bisa ketemuin lo di mana-mana di jalanan banyak gitu. Tapi buat mereka itu hal yang istimewa. Kelapa, kayak ember plastik, terus pancingan gitu-gitu tuh buat mereka ya suatu hal yang baru dan sangat berarti buat mereka gitu. Jadi mereka bawain itu dan responnya sangat baik teman-teman. Ekspedisi kunjungan pertama mereka diterima, terus
dia ambil, diterima kelapanya, terus tapi ya masih dengan jarak yang cukup jauh. Mereka nggak kasih izin untuk lebih dekat gitu, misalnya di jaraknya segini lah ya. Ini perahunya, ini mereka, dan cara ngasihnya pun ya udah ngelempar ke mereka, terus mereka datang lari ambil, masuk lagi kayak gitu, sembunyi lagi. Memang agak unik sih mereka ini, mereka nggak berani keluar kalau misalnya kelihatan orang-orang yang datangin mereka itu orang-orang yang kuat. Mereka bakal sembunyi gitu. Mereka sembunyi di belakang, tapi tetap ngawasin jangan sampai ya tetap masuk ke pulau mereka kayak gitu. Pada tahun 1991 ada kejadian unik lagi nih. Ada seorang cewek antropolog itu namanya Rada Susanya, Madhumala Katopatkiai. Nah, dia berhasil ikut tim ekspedisi untuk pergi ke sana. Di bawahnya siapa nggak dikasih tahu dengan jelas. Nah, dia ini pergi dengan tim ekspedisi, bawa kelapa, bawa ember, segala macam kayak hadiah gitu ke mereka. Nah, si cewek ini udah mempelajari bahasanya mereka sekitar 6 tahun. Karena bahasanya suku Sentinel tuh nggak ada yang tahu sampai saat ini, nggak ada yang ngerti bahasanya mereka gitu. Nah, jadi cewek ini mempelajari bahasanya dan dia cukup berhasil untuk buat kontak sama orang-orang Sentinel, walaupun ya nggak segimana banget sih, mungkin hanya sebentar aja, dan itu bisa diterima sama orang yang di Sentinel itu. Ekspedisi pertama berjalan dengan baik, ya udah ngasih, ya udah pulang. Ekspedisi yang kedua kali responnya agak lebih baik teman-teman, karena dia tuh datang kasih, terus mereka keluar dari perahu, dari kapalnya, sekitar sampai jalan tuh hampir segini gitu airnya, hampir seleher. Ya dia ngasih sampai sedekat ini lah gitu, bisa ngasih langsung, dan itu diterima. Bahkan katanya juga sampai orang-orang Sentinel itu bisa masuk ke perahu mereka gitu, ngambil sendiri saking excitednya sama itu kelapa gitu. Terus tapi sehabis dia ngambil, mereka tuh kayak udah cukup segini aja ya, nggak bisa lebih dari itu gitu. Dan mereka tuh caranya unik sih, ngusir orang itu dengan cara yang lumayan aneh gitu, karena mereka kayak bikin gerakan-gerakan mesum gitu buat kayak udah ini kode lah buat lo orang untuk pergi gitu, jangan berani mendekat lagi atau lebih lama lagi gitu. Nah, sehabis mereka buat ekspedisi ini dan harusnya makin lebih baik gitu orang-orang di sana, dan si tim ekspedisi ini, pemerintah di India itu melarang adanya ekspedisi lagi, karena pemerintah India itu nggak mau sampai nanti ada lagi jatuh korban, apalagi taruhannya tuh nyawa untuk kesana lagi gitu. Jadi semua ditutup, ekspedisi nggak boleh jalan lagi, dan seluruhnya itu sampai saat ini kayak nggak ada yang berani lagi ke sana. Jadi kalaupun ada orang-orang yang pergi ke sana, berarti mereka melakukan dengan cara-cara yang ilegal pastinya. Terus di tahun 2004 itu ternyata ada bencana alam yang dialamin sama India. Itu secara besar-besaran, karena efeknya juga terasa sama kita yang ada di Indonesia, khususnya di Aceh. Ingat gak sih tsunami yang besar itu tahun 2004? Itu kan di Aceh aja tuh udah parah banget. Apalagi ini di Indianya sendiri gitu, khususnya kena juga sih Pulau Sentinelnya ini. Bahkan katanya tuh sampai kalau dilihat di peta ya, ini nanti ada gambarnya. Jadi pas lu orang lihat di peta, posisi awal pulaunya ini kayak berpindah gitu dari posisi awalnya, geser. Dan lu bayangin aja, itu orang di dalamnya tuh gimana hidupnya, bakal hancur-hancuran atau gimana juga kita nggak tahu. Bahkan pemerintah juga bilang kayak mereka tuh nggak tahu gimana kondisi orang-orang Sentinel itu gimana pada tahun itu gitu. Pengen ngebantuin, tapi bantuannya selalu ditolak, dan juga padahal ada niat baiknya, mereka kirim perawat segala macam buat kesana, tapi tetap ditolak. Dan hebatnya orang-orang Sentinel ini tuh bisa kembali ngebangun rumah mereka, kembali bangun kehidupan mereka gitu. Walaupun kita nggak tahu ya mereka tuh makan apa. Jadi di tahun 2018 ini ada kasus seseorang bernama John Allen Chow
Jadi dia ini seorang misionaris yang berani-beraninya nekat masuk ke Pulau Sentinel ini. Jadi pada bulan November itu, seorang pria berusia 27 tahun ini membayar para nelayan untuk bisa masuk ke dalam Pulau Sentinel Utara ini. Jadi si John ini dan para nelayannya berangkat dari pelabuhan Blair menuju rantai Pulau Andaman. Jadi di tengah kegelapan mereka pergi ke pulau itu malam-malam. Dan John ini berasal dari Washington dan memang tuh dia dikenal sebagai orang yang petualangnya ambisius. Adventure banget anaknya gitu. Jadi dia suka banget untuk mendaki gunung, berkemah di tempat-tempat yang terisolasi, dan dia tuh suka berkano, dan dia juga suka melihat dunia. Dan para nelayan yang antar si John ini menolak untuk berhenti di daratan Pulau Sentinel ini. Karena ada waktu itu di tahun 2006 ada seorang nelayan yang terdampar di pulau itu dan akhirnya dia mati. Dan John ini nggak kehabisan akal guys. Dia tuh akhirnya mendekati bibir pantai dan dia tuh langsung loncat ke arah kayak dan dia ngayuh sendiri ke pulau itu. Oh tunggu, kan jadi tuh si nelayan ini kan nggak mau nganterin dia ke sana, tapi maksudnya tetap dianterin di jalan, tapi nggak sampai di daratan itu. Oh iya. Karena kan emang nggak ada yang berani dan nelayan itu tahu kalau dulu ada kasus ada nelayan terdampar dan dia mati. Dia nggak mau resiko dong. Iya. Nah, jadi usaha pertamanya ini dia gagal guys. Jadi ada dua anggota suku Sentinel ini yang bersenjata datang mendekati dia sambil berteriak, dan masing-masing dari mereka memiliki dua anak panah. Jadi satu orang pegang dua. Dan waktu John lihat, John ini berteriak, "Namaku John, aku dan Yesus mencintai kalian." Terus sambil mengatakan itu, ia berusaha memberikan ikan. Namun usahanya itu gagal. Dia terus mendekat dan mau membunuh si John Allen ini. Terus si John Allen ini bilang kalau dia tuh ketakutan, tapi lebih banyak rasa kecewa karena nggak ada yang menerima dia di pulau itu. Dan si John ini pun terombang-ambing di lautan karena nggak bisa mendekat karena udah ditolak. Dan John ini memang nekat banget guys buat lakuin hal ini gitu. Karena selama ini diketahui kan kalau suku Sentinel itu nggak nerima kedatangan orang asing. Meski udah tahu kenyataannya, si John ini tetap mau menembus dan masuk ke pulau tersebut. Ia bahkan menyiapkan beberapa kado. Jadi kalau tadi kan dikasih kelapa gitu kan, nah John Allen juga kasih kado, siapin kado. Kadonya apa aja? Itu ada gunting, peniti, alat memancing, dan bola untuk diberikan kepada mereka. Sayangnya sebelum ia meninggal, suku Sentinel ini terlihat bingung dan sangat tidak ramah atas kehadirannya. Jadi kan ya dia nggak suka gitu kan suku Sentinel ini. Jadi salah satu pria itu berteriak ke John dan John mencoba meresponsnya dengan cara menyanyikan lagu pujian kepada Yesus. Masih menyembah. Iya, gila luar biasa ya. Dan sesekali John ini berkomunikasi dengan bahasa Xhosa. Jadi bahasa Xhosa ini sudah dia pelajari saat dia berkunjung ke Afrika Selatan beberapa tahun yang lalu. Namun respons mereka tuh tidak bisa diharapkan, tapi mereka malah meresponnya tuh dengan ketawain si John ini. Mereka ketawa mungkin karena mereka nggak ngerti nggak sih? Iya kayaknya ya. Iya. Mengerti bahasanya juga. Saat John berusaha memberikan ikan dan hadiah, ada seorang anak laki-laki yang menembakkan panah ke arah John, tapi kena ke Alkitabnya, dan John itu belum mati karena kena Alkitabnya doang. Selama dia berinteraksi, dia tuh masih berada di dalam kayaknya, perahu kecilnya itu. Nah selama 2 hari, John ini bergerak maju mundur, jadi itu dia terombang-ambing dalam kayak, dan dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Lalu si John ini bilang kalau dia tuh nggak mau mati, aku tidak mau mati gitu. Dan dia menitipkan surat kepada nelayan dan dia minta kalau nelayan itu untuk kirimin suratnya itu ke keluarganya kalau dia tuh nggak balik dari Pulau Sentinel itu. Dan menurut para nelayan di tanggal 16 November, John ini meyakinkan si para nelayan kalau ia tuh akan baik-baik aja di pulau ini. Dan meminta kalau nelayan itu tinggalin dia sendiri di sekitar pulau itu. Dan akhirnya para nelayan itu pun membiarkan John berada di sekitar Pulau Sentinel. Lalu keesokan harinya, ketika melintasi pulau, para nelayan tuh melihat anggota suku Sentinel itu
sudah menyeret tubuh John dengan tali. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi sama John ini kan, sampai dia diseret oleh suku Sentinel ini. Tapi menurut kepolisian kalau dia tuh dibunuh dengan cara dipanah oleh suku Sentinel. Dan tubuh John ini masih berada di pulau itu. Dan polisi menyatakan kalau mereka tuh nggak berani untuk mengambil jasadnya karena mereka tuh takut hal serupa terjadi sama polisi juga. Dan pihak berwenang pun sudah mencoba untuk mencari melalui helikopter. Jadi dia pakai helikopter carinya, tapi nggak ada yang berani tuh injakin kaki di pulau tersebut karena takut mati juga kali ya. Jadi sebelum ajal menjemput, si John ini memberikan pesan kepada orang tuanya dengan tulisan tangan yang semakin kacau. Jadi waktu dia berada di tekanan itu, dia kayaknya sambil nulis si jurnal ini buat kasih ke orang tuanya gitu kan. Dan pasti keadaan takut gak sih? Takut banget gitu kan. Dia tulisnya begini, tolong jangan marah kepada mereka. Mereka ini adalah suku Sentinel, atau kepada Tuhan. Jika aku terbunuh di sini, aku cinta kalian semua. Mungkin kalian berpikir aku gila, namun aku rasa penting untuk mengenalkan Yesus kepada orang-orang ini. Dan di dalam surat terakhirnya juga, John mengungkapkan dua hal. Kalau ia tuh siap mati, sekaligus punya rasa sangat ketakutan. Dan semua kejadian yang terjadi kepada si John Allen ini, dia tuh tulis ke dalam buku hariannya dia. Dan dia juga mengakhiri buku hariannya di tanggal 16 November ini dengan tulisan, aku mencintai kalian semua, dan aku berdoa tidak ada yang mencintai apapun di dunia ini lebih dari Yesus Kristus. Dalam potongan-potongan surat dan catatan harian John Allen ini, John menjelaskan hal yang terjadi di hari-hari terakhirnya di Pulau Sentinel ini. John mengekspresikannya dengan rasa takut, frustasi, dan kadang-kadang diselingi oleh humor di dalam jurnalnya ini. Terus nasib nelayan yang disogok sama Allen gimana? Jadi nelayan yang si John Allen bayar ini, jadi sebenarnya tuh si John Allen tuh bayar si nelayannya itu sebesar 25.000 rupiah. Jadi sekitar 5 juta rupiah. Jadi sekarang para nelayan itu udah ditangkap sebanyak 7 orang, guys. Nah, kematian John Allen yang diceritain tadi bikin India kembali ngawasin si Pulau Sentinel ini. Laporan dari India Today bilang kalau si penghuni suku Sentinel ini punya salam yang berbeda. Dia tuh nggak salam orang tuh dengan cara berjabat tangan, tapi dia tuh punya salam yang unik, yaitu dengan saling pangku. Habis itu dia tepok punggung mereka. Gitu, terus gue tepok-tepok. Iya. Yes, Enak loh. gitu. Nah, begitu cara salam mereka. Biasanya salam mereka itu nggak mereka pakai buat orang-orang asing. Malahan kalau orang asing datang, mereka salamnya tuh dengan cara lempar tombak atau dikasih panah. Jauh sebelum kejadian tersebut, ada sebuah kasus di akhir abad 19, kisaran tahun 1800-an sampai 1900-an, ada orang asing yang datang ke pulau tersebut, dan pada saat itu India masih di dalam kekuasaan si Inggris. Dilansir dari New York Times, ada seorang pria angkatan laut yang menggambarkan sebuah pulau terpencil tersebut yang dikelilingi sama karang dia pulaunya itu. Di Laut Andaman itu. Dia itu bertemu dengan salah satu suku misterius tadi yang kalian ceritain tadi. Dia tuh ngelihat si suku ini tuh punya gaya hidup yang unik. Dia tuh makan akar tanaman, dia makan kura-kura, dan bahkan dia nyimpan tengkorak babi hutan gitu loh. Dia pikir, wah ini sukunya unik nih gitu loh. Perwira itu bernama Maurice Vidal Portman. Nah si Maurice ini dia terpesona sama keunikan suku tersebut. Sampai-sampai dia mencoba buat culik beberapa anggota suku Sentinel ini yang terdiri dari 2 orang yang dewasa dan 4 anak-anak. Nah mereka ini dibawa ke rumahnya dia di sebuah pulau yang sangat besar. Pulau besar tersebut merupakan lokasi negara Inggris buat menjalankan penjara. Lalu orang dewasa yang dibawa Portman ini jatuh sakit, lalu dia meninggal dunia. Diketahui kalau orang-orang suku Sentinel ini rentan sama penyakit-penyakit di luar pulau mereka. Diduga interaksi dengan orang luar itu bisa jadi bencana bagi suku Sentinel ini karena si Sentinel ini kan punya ketahanan tubuh yang berbeda, dan mereka kan juga nggak tahu tuh penyakit-penyakit dari luar pulau itu seperti apa gitu. Jadi mereka nggak bisa menghadapin itu kayak apa gitu. Menurut laporan, si Portman ini kenapa menculik anggota suku Sentinel ini karena diduga dia tuh mau melakukan eksperimen gitu terhadap orang-orang ini. Kemudian anak-anak yang
diculik tadi dikembalikan ke pulau tersebut sampai si Portman pun mengakhiri eksperimennya karena dia nyebut eksperimennya itu berujung gagal. Laporan dari New York Times bilang kalau kenapa orang-orang Sentinel ini jadi istilahnya tuh sangat anti dengan orang-orang luar karena mereka tuh pikir gara-gara kejadian yang abad 19 itu yang bikin anggota mereka meninggal itu bikin mereka tuh jadi trauma. Kalau ada orang luar yang datang, mereka pasti sangat tidak suka gitu loh karena dianggap mereka tuh pasti ntar mau menculik lagi, pasti tuh mereka mau ngebunuh lagi gitu loh. Ini masih dugaan atau? Ya, ini tuh masih kemungkinan aja sih, spekulasi dari mereka-mereka ini. Terus juga gak ada yang tahu sih mereka kenapa gitu nggak suka sama orang luar, sangat anti sama orang luar itu. Gak ada yang tahu karena bahasa mereka pun sampai sekarang pun masih jadi misteri gitu loh, gak ada yang paham sama bahasa mereka. Oke, gue punya pertanyaan buat kita semua. Lu orang juga bisa jawab, tolong komen aja di bawah. Nanti kita bakal lihat komen-komen kalian. Gue pengen diskusiin sama teman-teman gue nih. Kira-kira kenapa mereka nolak niat baik dari orang-orang luar? Padahal niatnya baik kan, si kelapa, kasih ember, pancingan segala macam. Ditolak. Menurut lo orang gimana? Lu man? Kalau menurut gue sih seperti yang gue ceritain tadi ya, mungkin karena kejadian abad 19 lalu itu bikin mereka trauma karena udah ngeculik anggota mereka sampai pulang-pulang udah nggak ada nih mereka nih, udah meninggal nih. Nah mungkin dari situ sih. Tapi itu masih dugaan kan? Ya memang sih, tapi kan bisa jadi juga kan kemungkinannya itu. Mau mikir apa? Kalau menurut gue sih ya karena emang dasarnya mereka tuh nggak ngerti dari bahasa, dari kebiasaan, dan mereka kan juga nganggap kalau orang luar itu adalah orang jahat yang mau menghancurkan, yang mau merusak suku dia. Oke, masuk akal. Oke, dari cerita gue yang tadi yang tentang John Allen itu, menurut kalian John Allen itu benar atau salah? Kalau menurut gue sih secaranya tuh dia baik ya, mau mencoba dekat dengan si suku Sentinel, tapi secara legalitas dia kan salah dong, kan pemerintah udah bilang itu nggak boleh dikunjungi, ya dilarang gitu. Bingung, karena bisa salah bisa enggak. Salah ketika dia melakukan hal-hal yang ilegal, tapi benar ketika dia punya niat yang baik untuk dekat sama suku Sentinel itu. Karena menurut gue ya, ketika orang itu nggak berani memulai sesuatu, nggak akan ada jalan gitu. Sampai kapan gitu. Mungkin juga si Allen ini punya kerinduan untuk yang ngenalin mereka ini ke Tuhan gitu. Bagi Allen ini sebuah hal yang penting. Ya menurut gue juga ini sangat penting gitu, dan mungkin nggak ada yang seberani si Allen sampai kayak gitu. Terus bagi gue juga mungkin ketika ada kasus si Allen ini, bahkan yang gue lihat juga orang-orang Sentinel itu kayak sehari 2 hari itu nggak langsung bunuh si Allen kan, buktinya dia masih kasih Allen untuk kesempatan hidup. Kita kan nggak tahu nih kejadian sebelum si Allen kena panah itu Allen tuh diapain, kan kita nggak tahu. Tapi seenggaknya kita masih bisa lihat sisi baiknya orang-orang Sentinel ini, yang mereka masih peduli kok untuk adanya kunjungan, masih terima kok walaupun sangat kecil gitu. Dan gue rasa ketika ada kasus Allen ini mungkin juga akan membuka perlahan-lahan kunjungan orang-orang lain ke sana. Mungkin pemerintah juga akan diluluhkan dengan membuka cara-cara yang lebih legal ke sana. Ini kita juga nggak tahu gitu. Emangnya salah nggak sih kalau kita menolak niat baik orang? Menurut gue sih ya antara benar dan salah. Soalnya kita sendiri kan punya hak gitu kan, mau dibantu atau enggak gitu sih. Gue lebih spesifik ngeliat orangnya. Bagi gue si Sentinel ini menurut gue mereka nggak ngerti niat baik, bahkan mungkin nggak mau ngerti akan niat baik. Dan bagi gue kayak si kasus Allen bawa-bawa agama gitu ya, bawa-bawa pengajaran agama. Orang-orang yang ngerti agama aja kadang menolak kebaikan seorang, apalagi mereka yang nggak ngerti akan agama. Pasti mereka apalagi mereka gitu yang nggak ngerti agama,
pengajaran yang baik itu seperti apa. Satu hal lagi yang penting bisa dilihat ya soal penyertaan Tuhan gitu buat mereka. Ya walaupun hidupnya nggak kayak kita nih, yang nggak ada gadget, internet segala macem, mereka masih bisa hidup. Nah kita aja nih kadang nggak bawa HP aja udah panik setengah mati gitu. Tapi mereka kayak nggak ada sinyal, nggak ada segala macam aja masih bisa bertahan dan senang dengan kehidupan mereka yang kayak gitu. Dan penyertaan Tuhan banget gak sih waktu kayak kan ada cerita nih gempa gitu kan. Iya. Waktu gempa dia kegeser tuh. Terus kayak kalau Tuhan nggak sertain kayak langsung hilang tenggelam gak sih? Pasti. Iya kan, tapi penyertaan Tuhan tuh luar biasa gak sih? Karena dia masih tetap bisa ada pulau itu dan mereka bisa kembali menata hidup mereka, kembali bangun rumah tadi kan Bang. Pokoknya menata hidup mereka lah gitu. Ya betul banget sih. Walaupun menurut kita makanan mereka itu nggak masuk akal ya. Mereka makan akar tanaman, mereka makan kura-kura, tapi bersyukur gitu loh mereka masih bisa makan. Nah guys, itu cerita kita hari ini yang bisa kita bagiin ke lu orang. Nah, gimana pendapat teman-teman soal cerita ini? Boleh komen di bawah. Dan kalau kalian suka video ini jangan lupa di like. Kalau nggak suka pun di like ya. Jangan lupa di subscribe buat tahu cerita-cerita kita selanjutnya. See you in the next video. Bye bye. Bye.